suasana kampung di tengah-tengah hutan. Kampungnya Masya Allah benar-benar bikin betah. Sebelahnya sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usaha dan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menelusuri kampung-kampung terpencil dan pelosok ya. Dan kampung yang saya kunjungi ini berada di tengah-tengah hutan yang sangat indah dan asri sekali. Pokoknya teman-teman pasti betah kalau tinggal di kampung ini ya. Dan lokasinya ini berada di Kampung Karangjambe, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Karena Kampung Karangjambe ini masih banyak yang belum saya telusuri ya. Oke, nanti seperti apa perkampungannya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Masya Allah pemandangannya teman-teman ya. Benar-benar dikelilingin bukit dan hutan pinus. Jadi kampungnya ini di bawah lembah ya, berada di bawah sana tuh. Dan di kampung ini ya, saya tadi sempat ngobrol sama warga sini teman-teman ya. Katanya di sini tuh ada sekitar 72 RT yang menyebar di satu desa ini ya. Ini benar-benar cukup banyak teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah ini perkampungannya itu jauh-jauh. Masya Allah, ini jalannya ekstrim banget. Masya Allah. Dan sekarang ini sekitar jam 2 siang ya. Cuaca alhamdulillah ini sedikit panas ya. Ini kalau hujan soalnya repot teman-teman ya. Tadi saya dari kota yang terdekat ya, itu sekitar 30 menit ke sini teman-teman, melewati hutan pinus, melewati bukit ya. Akhirnya saya sampai juga di kampung ini. Itu rumah-rumahnya teman-teman ya, di bawah tuh. Masya Allah. Dan di sini ada terdengar suara air ya. Kayaknya ada sungai teman-teman di bawah sana. Tapi sebagian itu cuacanya sudah gelap teman-teman. Kalau di kampung di tengah-tengah hutan seperti ini ya, seringnya hujan. Ini ada rumah tuh di bawah teman-teman ya. Nanti coba kita ke sana. Iya, di bawah sana ada sungai teman-teman. Oh, Masya Allah. Saya salut sama pemandangannya ini. Allah, luar biasa ya. Dan di kampung ini masuk listrik sekitar tahun kurang lebih 2017 awal ya. Dan sekarang tahun 2025 baru 8 tahun. Berarti kampung ini masuk listrik teman-teman ya. Jadi sebelumnya ini Masya Allah, berarti cukup lama ya nggak masuk listrik ke sini. Nah, di bawah sana ada sungai. Tanjakannya dan turunannya Masya Allah,
Itu ada suara mesin senso ya, mesin pemotong kayu, sampai kedengeran. Masya Allah, licin banget teman-teman, soalnya jalannya sudah berlumut ya, harus hati-hati. Nah, teman-teman bisa lihat tuh tanjakan yang tadi saya lewatin, cukup tinggi ya. Dan perkampungan seperti ini biasanya yang dirindukan oleh teman-teman yang lagi merantau ya, yang di luar negeri atau di kota-kota. Yang pasti kangen lihat kampung-kampung suasana seperti ini. Itu di sana ada apa ya? Gubuk atau apa temennya? Coba kita lihat dulu. Ini gubuk apa? Dan di sini ada pipa di tengah-tengah jalan nih. Oh iya, gubuk teman-teman. Tempat singgah ya. Masya Allah. Nah, di sana ada sebuah jalan. Nah, itu sampai ke atas teman-teman tuh. Masya Allah. Tinggi banget tanjakannya teman-teman. Oke, saya balik lagi ya. Dan ini rumah pertama yang saya temuin teman-teman ya. Wow, suasananya masih sejuk, asri, dan sangat nyaman ya tinggal di sini. Meskipun jauh kemana-mana. Dan rumahnya pun permanen teman-teman. Masya Allah. Permanen ya. Luar biasa. Dan di sebelahnya ini sungai tuh. Masya Allah, airnya bersih banget teman-teman. Jernih banget. Mas? Iya. Dari mana? Oh iya. Iya. Seperti ini teman-teman, suasana kampung di tengah-tengah hutan. Kampungnya Masya Allah, benar-benar bikin betah. Sebelahnya sungai. Wow, akhirnya saya sampai di perkampungannya nih. Masya Allah. Ini air dari mana ya? Ada pipa di atas dan itu ada air itu. Masya Allah. Ini ada rumah juga teman-teman ya. Ini rumahnya masih kayu. Mungkin saya ke bawah ya. Itu ada sebuah rumah di sana. Dan itu seperti ada semacam curug teman-teman ya. Tapi nggak kelihatan. Nanti coba saya ke sana ya, dekat curug.
Nah, ini ada rumah. Oh, ternyata rumah kosong, teman-teman. Rumah kosong ya. Masya Allah. Padahal ini pemandangannya bagus banget, teman-teman, bos. Jadi di belakang sana itu ada curug. Wih, mantap, teman-teman. Keren banget. Di belakang curug ini. Sayang banget ya. Ini padahal pemandangannya indah nih. Cukup lengkap, teman-teman. Saya jadi pengen cuci muka nih. Saya cuci muka dulu ya, teman-teman ya. Seger banget. Mantap. Benar-benar surga tersembunyi ya. Ini cocok banget kalau di sini ditaruh semacam gazebo atau semacam gubuk ya. Melihat pemandangan curug. Dan ini sayangnya banyak pohon bambu ya. Kalau pohon bambunya ini dipotong, ini kelihatan banget teman-teman yang di sana tuh, di atas. Ada rumah tuh di atas tuh, teman. Masya Allah. Dan di depan tuh ada sebuah musola. Lumayan. Dan dulu sungai ini ya pernah terjadi banjir bandang, teman ya. Saya juga lupa tadi tahun-tahun berapa. Pernah sampai sini. Sampai ketutup ini jembatan ya. Ini bekas-bekasnya mungkin ya masih ada nih. Sudah rusak. Nah, ini ada rumah. Ini di bawahnya jurang. Rumahnya cuma sendirian di sini. Tetangganya pada di sini semua. Dan ada lagi di atas sama di ujung sana, teman-teman ya. Nah, itu curug yang tadi saya cuci muka. Masya Allah.
Dan di segerumbul ini ternyata tidak begitu banyak ya. 1, 2, 3, sana 3 kalau nggak salah ya, 4, 5 ya. Tapi sebenarnya banyak teman-teman, itu di sana ya, di ujung sana sama di atas ya. Nah, ini rumahnya paling misah sendiri nih. Masya Allah. Ini padahal sebelahnya tuh sungai ya, mepet banget sama jurang. Oke. Oke, mungkin saya balik lagi ya teman-teman ya, karena kesana itu cukup jauh dan nanti saya coba ke sana gitu ya. Nah, saya belum ke rumah yang di sana tuh. Kalau dari sini sudah kelihatan sih ada sekitar 3 atau 4 ya, saya belum lihat langsung. Nanti kita coba ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Luar biasa nanjaknya, Masya Allah. Dan di sini kampungnya tidak mungkin kekurangan air ya, karena di sini airnya melimpah. Di mana-mana itu banyak air tuh ya. Jadi airnya itu di mana-mana teman-teman. Ini sayang banget sampai kebuang-buang. Masya Allah. Dan di sini ada rumah juga. Akses jalannya Masya Allah. Keren banget ya. Indah bener kampungnya nih. Saya aja betah teman-teman melihat kampung kayak gini. Banyak air. Ini kalau musim kemarau katanya ini di sini juga air tetap melimpah ya. Dan di sini jalannya sudah bagus nih, sudah dicor ya. Ini jam berapa ya? Sampai di atas. Nah, ini yang bikin saya salut ya, ini cara penataan batunya ya, rapih banget teman-teman. Jadi kayak pondasi. Nah, ini warganya ya, habis nyari kayu, bongkar. Bongkar kayu. Masya Allah. Halo Dedek. Halo. Masya Allah. Ini si Mbah habis dari mana Mbah nih? Habis nyari kayu. Mbah, saking pundi Mbah?
Terus merumput. Rumput. Oh. Masya Allah simbahnya. Ibu juga habis ngerumput ini. Iya. Ya, Masya Allah. Iya, mangga Bu. Iya. Dan di sini rata-rata masyarakatnya itu mayoritas kerja di pertanian ya. Contohnya deres ya, ternak, dan ada juga yang ngumpulin apa ya, biji jinintri ya, yang bisa dijual ya intinya. Kampungnya Masya Allah. Dan ada lagi nanti kampungnya di seberang sana temennya, itu agak jauh. Dan untuk ke sana itu sudah hutan pinus ya, sudah tidak ada rumah lagi. Ini benar-benar dikelilingin hutan ya, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya suasana kampung Karangjambe yang terletak di tengah-tengah hutan pinus. Kampungnya masih keren banget, masih alami. Dan saya juga betah teman-teman kalau di sini ya. Sumber airnya luar biasa ya, pemandangannya mantap, dan orang-orangnya juga ramah-ramah. Dan mayoritas di sini itu rata-rata petani teman-teman. Banyak warga di sini penderes ya, membuat gula merah. Oke, seperti ini liputan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.